Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan PGI dan GAMKI bahas penguatan toleransi. Dewan Pers tertibkan media yang catut nama lembaga negara. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia beserta jajarannya. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan toleransi, penanggulangan kasus intoleransi, hingga peran organisasi keagamaan dan kepemudaan dalam menjaga rajutan kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor PGI Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin siang. Wapres dan seluruh tokoh yang hadir juga menyepakati pentingnya kehadiran negara, baik sebelum maupun setelah peristiwa intoleransi terjadi, termasuk dalam hal penegakan hukum dan penanganan trauma, khususnya bagi anak-anak terdampak. Isu lain yang turut dibahas pada pertemuan ini adalah terkait minimnya ketersediaan guru agama di sejumlah daerah yang kerap memicu kesalahpahaman dan konflik. Dalam hal ini, Wapres berjanji untuk mendorong kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah. Turut mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dadan Wildan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Tom Lembong merupakan sebagai bentuk semangat dari Presiden Prabowo Subianto untuk persatuan bangsa. Dirinya menyebut pemberian amnesti dan abolisi tersebut bukan berarti pemerintah membiarkan praktik-praktik korupsi. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong. Pemberian tersebut sebagai bentuk semangat Presiden Prabowo untuk persatuan bangsa sekaligus mengurangi upaya kegaduhan politik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan amnesti dan abolisi diberikan bukan berarti pemerintah membiarkan praktik-praktik korupsi, melainkan akan tetap bertindak tegas bagi para oknum yang melakukan korupsi. Bahkan Prasetyo Hadi juga menekankan pemberian amnesti dan abolisi adalah hak Presiden selaku kepala negara yang kewenangannya telah diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu pentingnya mengedepankan rasa persatuan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan menjalankan roda pembangunan. Satu, Presiden menggunakan hak, itu diatur di dalam konstitusi. Yang kedua, memang semangatnya beliau kita ini butuh persatuan dan kesatuan. Ya, bukan berarti kita akan membiarkan praktek-praktek korupsi, tidak. Tapi dalam 2 kasus ini yang nuansanya ya, lebih banyak ke masalah politik, itu yang Bapak Presiden menggunakan haknya. Mari kita kurangi kegaduhan-kegaduhan politik, karena kita ini sekali lagi kita ini perlu bersatu. Kita butuh ketenangan untuk kita bisa membangun dan memperbaiki seluruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan energinya kita kurangi untuk hal-hal yang kurang produktif. Kan lebih baik kita berkonsentrasi, ya, kita amankan pangan kita. Ya, alhamdulillah sekarang produksi pangan kita meningkat, tapi kita nggak boleh lengah. Ya, itu harus terus kita pertahankan. Kita perlu menangani adik-adik kita dengan makan bergizi, ya, yang hari ini belum bisa seluruhnya menerima manfaat. Mari semua bekerja keras untuk ke arah sana. Masih
banyak juga saudara-saudara kita ya di desil 1, 2 yang berada di bawah garis pendapatan yang kita harapkan. Itu yang energinya ke situ gitu, yang kita ini bersatu aja. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon menanggapi informasi terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang. Herman Hairon menyampaikan selama partai penyeimbang sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, pastinya akan selalu didukung oleh seluruh pihak. PDIP yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang di mana pihaknya akan terus menyuarakan kebenaran dan akan selalu berpihak kepada masyarakat menuai sorotan. Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon merespon informasi tersebut dengan mensejajarkan posisi Partai Demokrat yang sempat menjadi partai penyeimbang 9 tahun lamanya. Dirinya menyampaikan selama partai penyeimbang sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat akan selalu didukung. Meskipun pada akhirnya harus tetap didiskusikan bersama dengan DPR dan pemerintah. Lebih lanjut, Sekjen Partai Demokrat yang kerap disapa Kang Ero mengatakan, meskipun dengan pemikiran, ide, dan gagasan berbeda, namun tujuan akhirnya harus sama. Hal itulah yang telah dilakukan Partai Demokrat selama 9 tahun. Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang. Selama pemerintahan Pak Jokowi, kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY, Ketua Umum menjadi Menteri, namun 9 tahun kami menjadi partai penyeimbang. Partai penyeimbang itu ya tentu kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, kami mendukungnya. Tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya. Ya, mengkritisi secara proporsional karena seluruh pengambilan kebijakan itu biasanya kan diambil di DPR. Tentu anggota-anggota DPR yang bisa meluruskan, bisa menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat, meskipun pada akhirnya harus didiskusikan bersama dengan keinginan pemerintah. Dan inilah saya kira realitas, sudah bagus lah, karena ya idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama. Ya meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama. Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi program Jakarta International Youth Program 2025 sebagai jembatan menciptakan pemuda sebagai fondasi masa depan bangsa. Hal itu disampaikan Menpora Dito usai menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara pembukaan Jakarta International Youth Program GIYP 2025 di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta Selasa pagi. Menurut Dito, program GIYP ini juga bisa mengangkat kota Jakarta lebih global lagi di kancah dunia dengan mengembangkan jaringan-jaringan anak muda di kancah internasional. Program ini juga sebagai wadah saling tukar pengetahuan, pengalaman, hingga sejarah antar peserta. Menpora berharap para peserta GIYP tidak hanya mendapatkan keterampilan dan pengetahuan baru, tetapi juga dengan tujuan baru dan jaringan pertemanan global. Semua peserta diharapkan dapat terinspirasi dan perjalanan di Jakarta menjadi awal dari perubahan positif. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengucapkan program GIYP ini diikuti 25 peserta dari luar negeri dan 15 dari Indonesia. Program ini bertujuan untuk membuat masyarakat dunia tahu bahwa Jakarta yang multi etnik. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Namun menurutnya kemungkinan tersebut bergantung kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan hasil negosiasi dengan pemerintah Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia masih ada kemungkinan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, kemungkinan tersebut bergantung kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor. Untuk secara resminya, ya, secara umumnya kan di 19%. Tapi memang kemudian ada beberapa komoditi-komoditi tertentu yang memang ada pengecualian-pengecualian. Kalau negosiasi ya terus-menerus kita mencoba melakukan upaya negosiasi meskipun pihak pemerintah Amerika sudah menetapkan tarifnya. Tapi masih ada kemungkinan bisa berubah dari 19%? Ya, kalau kemungkinan pasti ada, kan gitu. Tapi kita belum bisa memastikan karena itu kan ada keputusan ada di pihak pemerintah Amerika. Tapi sekali lagi ada beberapa komoditas, ada beberapa barang yang ada pengecualian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad berharap negosiasi yang nantinya dilakukan dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia. Atau masih ada usaha untuk kalau masalah negosiasi dengan Amerika yang terus berjalan, hendaknya diserahkan kepada pemerintah dan tentunya pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya agar hasil yang dicapai itu dapat berguna dan juga memenuhi harapan kita. Demikian. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata di Chandra Berita Nasional TV. Dewan Pers tertibkan media yang catut nama lembaga negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Dewan Pers mengambil langkah tegas untuk menertibkan media-media yang menyalahgunakan nama-nama lembaga negara tanpa memiliki afiliasi resmi. Fenomena ini dinilai semakin marak dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun dunia pers itu sendiri. Boro-boro mereka ikut uji kompetensi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli di Gedung Dewan Pers Jakarta Selasa siang. Menurutnya dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah media menggunakan nama institusi resmi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan lembaga negara lainnya. Nama-nama seperti media KPK, koran Kejaksaan, atau portal Polri berseliweran di ruang digital dan cetak, namun tidak memiliki hubungan struktural atau legal dengan institusi tersebut. Dewan Pers menilai praktik ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga melanggar etika dan prinsip dasar jurnalisme profesional. Sebab media tersebut berdiri secara independen namun mencitrakan diri seolah-olah merupakan perpanjangan tangan resmi lembaga negara. Tujuannya tak lain untuk membangun kredibilitas semu di hadapan masyarakat dan meningkatkan pengaruh. Sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan menjaga etika serta profesionalisme dunia pers nasional, Dewan Pers tidak tinggal diam. Penertiban pun kini menjadi prioritas. Dewan Pers menyadari bahwa tantangan dunia media saat ini semakin kompleks, terutama dengan menjamurnya media online yang mudah dibuat tanpa proses kurasi yang ketat. Oleh karena itu, penegakan aturan dan penertiban nama lembaga negara menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga integritas jurnalisme Indonesia di tengah arus disinformasi dan konten manipulatif. Misalnya kalau KPK punya media, itu kan berarti kan memang betul-betul underbow dari institusi tersebut. Kemudian juga Polri punya TV, itu kan betul-betul memang TV-nya Polri itu, ya itu tidak masalah, silakan saja. Yang justru kita tertibkan itu adalah media-media yang tidak terafiliasi dengan lembaga-lembaga negara, institusi negara, tetapi mereka mencatut atau menggunakan nama-nama institusi itu, gitu. Jadi jelas kan perbedaannya. Kalau misalnya itu adalah medianya dari lembaga itu, ya silakan saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau di luar itu, melalui tindakan ini, Dewan Pers berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap media yang benar-benar profesional dan independen, sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih sumber informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan.
Sementara itu, jumlah pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan media melonjak tajam pada semester pertama tahun ini. Dewan Pers mencatat sebanyak 780 pengaduan masuk sepanjang Januari hingga Juni 2025, menjadikannya angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir untuk periode yang sama. Kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa dinamika hubungan antara media dan masyarakat kini memasuki fase baru lebih kritis, lebih terbuka namun juga penuh tantangan. Jurnalisnya boleh gitu, dan ketika ada persoalan nggak bisa langsung ditangani sama polisi. Saya kawan juga bisa supaya situ. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli menilai tren ini sebagai indikasi dari dua hal penting. Di satu sisi, publik kini semakin menyadari hak-haknya dalam mengoreksi pemberitaan yang dianggap tidak akurat atau tidak adil. Namun di sisi lain, tingginya angka pengaduan juga menunjukkan bahwa sebagian media, terutama media daring, masih belum sepenuhnya patuh pada standar etika jurnalistik. Dari seluruh laporan yang diterima Dewan Pers, bulan Juni 2025 mencatat rekor tertinggi dengan 199 pengaduan dalam 1 bulan. Angka ini bahkan melampaui catatan bulanan tertinggi sejak 2022. Meski begitu, sebagian besar kasus telah ditangani. Hingga akhir Juni, sebanyak 191 pengaduan dinyatakan selesai, sedangkan sisanya masih dalam proses klarifikasi dan penyelesaian. Yang menarik, lebih dari 90% laporan ditujukan kepada media berbasis internet. Sebagian besar aduan disampaikan melalui saluran digital seperti layanan pengaduan elektronik, surat elektronik, dan layanan hotline yang disediakan Dewan Pers. Ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya lebih aktif dalam menyuarakan keberatannya, tetapi juga mulai terbiasa memanfaatkan jalur formal dalam menyampaikan kritik terhadap media. Kondisi ini mencerminkan munculnya beberapa media di daerah, terutama media-media online ini tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan kualitas wartawan yang memadai, kompetensi wartawan yang memadai, serta banyaknya media-media di daerah yang abai terhadap kaidah-kaidah jurnalistik dan ketentuan-ketentuan dalam memproduksi produk-produk jurnalistik. Nah, dari situ Dewan Pers dan beberapa pihak juga punya tanggung jawab untuk memberikan literasi dan edukasi baik terhadap jurnalisnya, wartawannya, maupun juga terhadap medianya. Dalam penutup laporannya, Dewan Pers kembali mengingatkan media akan tanggung jawab sosialnya. Pers bukan hanya alat penyampai informasi, tetapi juga pilar demokrasi yang wajib menjunjung akurasi, keberimbangan, dan independensi. Konfirmasi, klarifikasi, serta penghormatan terhadap hak jawab dan koreksi harus menjadi budaya dalam setiap ruang redaksi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sehingga kalau minimal 3 hal tadi itu sudah dilaksanakan, wartawannya. Beralih ke kabar lain, pemirsa, jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, pedagang musiman bendera merah putih mulai menjamur di Jalan Raya Cikupa Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun fenomena tidak biasa muncul setelah banyak warga mencari bendera One Piece yang viral di media sosial. Imbasnya, penjualan pedagang turun hingga 50%. Puluhan pedagang pernak-pernik kemerdekaan mulai menjamur di Jalan Raya Cikupa hingga Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pedagang yang mayoritas berasal dari Garut, Jawa Barat ini membuka lapak di atas trotoar jalan. Mereka berjejer di pinggir jalan sepanjang 7 km. Selain menjual bendera merah putih, mereka juga menjual umbul-umbul, background merah putih, burung bergambar Garuda, dan sejumlah pernak-pernik untuk di kendaraan. Harga bendera merah putih bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran besar dan juga panjang bendera. Sedangkan untuk umbul-umbul dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp30.000. Sedangkan background Garuda mulai Rp200 hingga Rp300.000. Namun pedagang musiman ini mengaku omsetnya turun hingga 50% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari biasanya 1 juta menjadi Rp500.000 per hari. Selain kalah dengan penjualan daring, fenomena bendera bergambar bajak laut dari serial anime One Piece yang viral di media sosial juga mempengaruhi pendapatan mereka. Pedagang mengaku banyak warga terutama anak muda yang menanyakan bendera One Piece. Meski demikian, mereka mengaku tidak mau menjual bendera One Piece tersebut. Terus juga. Berarti banyak yang nanya-nanya ke abang mencari bendera itu? Ada aja, ya. Berapa persen bang omset? Sekarang ini 50% turun ya. Biasanya laku berapa persen itu bang? Kalau di hari-hari rame kayak gini,
Ya kalau untuk jumlahnya nggak tentu ya, cuman kalau untuk barang biasanya dari keseluruhan ada aja yang keluar gitu. Kalau sekarang sulit. Bendera One Piece sedang menjadi fenomena lantaran banyak warga negara mengibarkan menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kemunculan bendera bergambar tengkorak dan topi jerami dalam serial anime One Piece sendiri dianggap sebagai bentuk kritik terhadap situasi sosial dan pemerintah saat ini. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, komplotan perampok perhiasan terekam CCTV. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan semprotan merica. Komplotan perampok berjumlah 4 orang mengambil paksa perhiasan di toko perhiasan. Aksi mereka terekam kamera pengintai CCTV diunggah akun Instagram @foxnews pada 5 Agustus 2025. Dari rekaman kamera diketahui mereka menggunakan senjata tajam dan menghancurkan etalase kaca. Selain itu, memakai semprotan merica untuk melumpuhkan korban merupakan pemilik toko yang mencoba melakukan perlawanan. Saat beraksi, keempatnya menggunakan penutup wajah. Diketahui video diperoleh dari Houston Police Department. Houston merupakan kota di Texas, Amerika Serikat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.